kan ini kan isu lain mas, kan dua wamen ini kan terkena proses hukum mas, Wamenakar sama Wamen IMIPAS. Nah, dua wamen, saya kira wamen KU. Bukan. Nah, kita lagi bicara ekonomi. Iya, isu lain dulu mas. Menurut mas Wamen, menurut mas Pras itu ada kebutuhan bakal diganti lagi atau dikosongkan sampai ada mungkin ditentukan mas kalau dari pembicaraan sebelumnya mas? Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh dua wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, ya itu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Saya rasa masih tidak ada masalah. Berarti dalam kedekatan ini masih belum ada pengisian? Belum ada. Mas Pras, terkait ini, Menteri HAM kemarin ada mengusulin supaya Menteri HAM Pak dia mengusulkan di RUU Polri supaya dimasukin soal sipil bisa masuk di instansi Polri, jadi sipil jabat di Polri gitu Pak. Mungkin terkait usulan ini. Ya kalau sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan kan, karena juga memang kebetulan ada ini kan sedang dibahas mengenai revisi undang-undang kepolisian. Saya kira ya disampaikan aja sesuai dengan mekanisme. Kalau pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat ya saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya atau keperluannya. Soal isu nilai tukar, Mas Pras, selain isu nilai tukar, kalau dari sana melihat Indonesia kepada pelaku pasar ini seperti apa sih Mas? Soalnya ada anggapan komunikasi ke pelaku pasar ini kurang untuk menenangkan ketika rupiah sedang melemah. Ya kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik ya, hanya memang dalam situasi yang seperti ini seringlah secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang, makanya tidak menjadi masalah. Justru itu mari harus kita perbaiki sebagai sebuah masukan, sebagai sebuah kritik yang konstruktif. Tidak ada sesuatu yang menurut pendapat kami sempurna, gitu tidak ada. Jadi ya memang kalau kita merasa ada yang perlu kita perbaiki, ya mari kita perbaiki bersama-sama. Karena kan ekonomi ini kan tidak hanya berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi, kita ini sebagai sebuah hidup dalam satu negara, hidup dalam satu bangsa, ini kan akan semua berpengaruh. Jadi semua pihak, semua sektor ya memang harus terus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memperbaiki diri bila mana masih ada yang kurang. Kita jaga bersama-sama, termasuk ya misalnya dalam hal bursa begitu ya. Banyak juga yang kemudian kita minta juga untuk tetap ikut menjaga bersama-sama kan. Kadang-kadang kan banyak juga yang mohon maaf ya, ada nakal-nakalnya, mohon maaf ada spekulan-spekulannya yang tidak disadari, itu juga memberi pengaruh terhadap nilai tukar atau terhadap indeks harga saham kita di IHSG kita. Mas, soal kemarin yang Said Iqbal mau masuk ke kabinet itu Sedang didiskusikan. itu benar ya Mas, dia menggantiin Pak Silmi apa gimana di Wamen? Di SDM bilangnya PPSDA SDM, Kementerian SDM katanya skema bagi hasil pertambangan yang sedang Pak Prabowo inginkan diubah menjadi lebih menguntungkan bagi negara juga. Itu tadi bakal dibahas di sidang kabinet gitu, skema bagi hasil pertambangan itu sudah monitor seperti apa? Tunggu nanti akan diumumkan. Mas Pras, satu lagi Mas Pras, kan ini Mas Aku tunggu Pak Desbol, jalan aja Mas, kan masih terkait dengan proses hukum Mas, kan banyak jajaran eksekutif sekarang yang terkena proses hukum Mas, dan masyarakat sekarang juga sedang mulai mengulik dengan bagaimana harta kekayaan para pejabat eksekutif ini. Nah kalau dari pemerintah itu memesankan kepada jajarannya itu seperti apa Mas, dan mungkin ada pesan dari Pak Presiden kepada para jajaran itu terkait dengan
kan berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita ini kan adalah melawan yang namanya tindak pidana korupsi, yang itu harus dimulai dari kita, dari jajaran pemerintah yang sedang diberi amanah, dari jajaran kabinet, dari seluruh kementerian dan lembaga, dan sebenarnya juga bagi kita semua, karena beliau kan sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Jadi berulang kali itu sudah diingatkan untuk kita semua meninggalkan, mari membenahi diri, meninggalkan praktek-praktek yang mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran norma hukum, terutama tindak pidana korupsi. Jadi udah sering diingatkan. Dan yang itu Dari pemerintah itu RRU Polri apa sih poin-poin yang menjaga tensi atau apa ditegaskan? Ya ada beberapa ya, terutama tentang bagaimana institusi Polri harus menjadi polisi rakyat, polisi pelindung rakyat. Jadi lebih kepada substansinya di situ, bagaimana memperkuat institusi Polri untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, sebagai polisinya rakyat, polisi yang dicintai oleh rakyat, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi misalnya selain menjaga ketertiban masyarakat ya, itu berkenaan dengan masalah penyelundupan, kemudian berkenaan dengan masalah narkoba. Ini di luar isu atau masalah nilai tukar rupiah, ini juga bukan sesuatu yang sepele. Masalah penyelundupan itu akan mempengaruhi ekonomi kita kalau yang diselundupkan itu adalah barang-barang yang dapat mengganggu sektor ekonomi real masyarakat. Misalnya garmen gitu. Ya, kalau kita tidak mampu menangkal adanya penyelundupan, itu akan mengganggu industri garmen kita di dalam negeri, misalnya seperti itu. Kemudian narkoba, kalau kita tidak mampu memberantas narkoba, baik yang masuk diselundupkan ataupun yang diproduksi dengan sekarang makin canggih, modusnya makin modern, ya, itu akan merusak generasi muda kita ke depan. Gitu. Ini lebih ke situ sebenarnya yang kalau secara substansi ya kita kehendaki dari revisi undang-undang kepolisian ini. Pak, langkah cepat Presiden untuk mengembalikan kepercayaan pasar Pak kepada PSG dan pihak yang kurang ini, banyak yang bilang soal kepercayaan dan komunikasi yang kurang baik kepada publik maupun lintas kota. Loh, yang mana ya tadi kan